Ayo kita bikin rawon daging sapi yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep rawon daging sapi yang rasanya enak dijamin semua suka. Di sini aku menggunakan ada daging sapi sebanyak 2 bungkus seperti ini. Dalam kemasan satu bungkusnya seberat 500 gram. Jadi aku menggunakan 2 bungkus seperti ini, totalnya menjadi 1 kilogram. Nah, untuk daging yang aku pakai ini campuran ya teman-teman, ada daging dan lemak. Kalau mau pakai full bagian daging juga boleh, ataupun pakai dalaman sapi juga boleh. Nah, di sini aku siapkan untuk panci, tuangkan air untuk merebus, didihkan. Setelah mendidih, ini langsung aku rebus ya untuk daging sapinya dan lemaknya bercampur dengan lemak. Kemudian jangan lupa dibolak-balik, rebus sampai dia terpisah seperti ini. Ini gunanya supaya lebih cepat untuk memisahkan dan mengurangi dari sisa-sisa darahnya ya. Jadi kita rebus sebentar selama 1 menit setelah dia terurai seperti ini. Segini sudah cukup, angkat dan sisihkan. Nah, ini dia teman-teman penampakannya ya. Jadi daging dicampur dengan lemak untuk sebagai bahan utamanya. Nah, siapkan panci presto, langsung kita masukkan ke dalam panci presto, tambahkan air 2,5 liter atau sampai di atasnya daging sapi seperti ini. Tambahkan garam 1 sendok teh, kemudian tambahkan kaldu bubuk sapi 1 sendok makan atau 1 bungkus seperti ini, habiskan. Aku menggunakan dari Royco ya untuk kaldu bubuk sapinya. Diaduk sampai merata, kemudian tutup panci prestonya. Kita panaskan di atas api kompor dan mulai kita presto. Nyalakan api kompornya, kemudian kita presto selama 40 menit teman-teman. Dari dia berbunyi seperti ini ya panci prestonya. Setelah 40 menit nanti kita langsung matikan api kompornya. Segini sudah cukup, 40 menit telah berlalu. Langsung aku congkel di bagian uap seperti ini supaya lebih cepat untuk dibuka ya. Hati-hati, pastikan uapnya sudah habis dan aman untuk kita buka. Dan setelah dibuka seperti ini, kita langsung ambil daging sapinya dan lemak sapinya seperti ini, kita pisahkan. Nanti kuah kaldunya kita pakai sebanyak 500 ml ya, jadi jangan dibuang dulu kuah rebusannya. Nah, daging sapi dan lemak sapi seperti ini kita potong-potong sesuai selera untuk tingkat ketebalannya. Kalau Dapur Om Not lebih suka potongannya seperti ini ya, kotak-kotak ataupun sesuai selera. Potongannya kecil-kecil seperti ini ya. Setelah dipotong semua, kita sisihkan ke dalam wadah atau mangkuk. Nah, seperti ini teman-teman penampakan potongan untuk sebagai bahan utamanya daging sapi untuk kita bikin rawon daging sapi. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian lanjut aku siapkan di sini ada bawang putih 6 siung, bawang merah 8 buah, kemiri 4 buah, jahe 1 ruas jari, kunyit 2 ruas jari. Kemudian lanjut untuk bumbu aromatiknya, ini dia yang kita siapkan: serai 2 batang, lengkuas 2 ruas jari, daun salam 3 lembar, dan daun jeruk 8 lembar. Kemudian di sini pertama-tama bawang merahnya aku potong menjadi 2 bagian dulu seperti ini untuk kita sebelum dihaluskan ya. Dipotong, diperkecil terlebih dahulu. Kemudian lanjut untuk bawang putih juga sama, dipotong-potong, diperkecil, dibelah atau dipotong menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, dipotong-potong perkecil dulu ya untuk kita bikin rawon daging sapi yang nanti benar-benar rasanya enak, dijamin bikin kalap makan bagi yang suka dengan rawon ya. Kemudian untuk kemirinya juga sama, diperkecil atau dibelah menjadi 2 bagian terlebih dahulu seperti ini supaya lebih gampang untuk dihaluskan nanti ya. Juga kunyit dipotong-potong, diperkecil seperti ini. Kemudian jahenya dipotong-potong juga, diperkecil. Nah, saatnya kita siapkan wajan tumis bumbunya yang dipotong-potong tadi, masukkan semua ya. Sebelum dihaluskan kita tumis dulu seperti ini, digoreng. Nah, pastikan untuk menggoreng bumbu sebelum dihaluskan seperti ini sampai dia benar-benar matang ya. Nanti aromanya wangi dari aroma bawangnya. Nah, segini sudah cukup. Ini bumbunya sudah matang, angkat dan tiriskan. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman, sudah matang ya bumbunya. Kemudian lanjut, di sini aku mau siapkan ada kluwek atau buah kepayang. Nah, ini kluweknya sudah matang hitam seperti ini ya.
kita ambil bagian hitamnya. Kalau bagus itu bisa dites di rasa, jangan sampai asin ataupun berubah rasa ya. Dia rasanya rasa keluak pokoknya. Kemudian lanjut dihaluskan untuk bumbu yang ditumis tadi atau yang digoreng tadi ya, bawang putih, bawang merah, dan bumbu lainnya. Dimasukkan ke dalam blender. Untuk kita haluskan menggunakan blender ya, supaya lebih praktis. Kemudian keluaknya juga sama, dicampurkan ke dalam blender. Tambahkan merica bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh, dan kita blender sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Nah, ini sudah halus banget ya untuk bumbu rawonnya. Kemudian siapkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu halus. Masukkan bumbu yang di blender tadi ke dalam wajan. Saatnya kita memasak ya. Nah teman-teman, di tahap seperti ini paling penting banget untuk mematangkan bumbu rawonnya ini sampai benar-benar matang teman-teman. Nah tandanya nanti kalau dia matang sampai pecah minyak ya. Kemudian masukkan bumbu aromatiknya, serai 2 batang dan lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian kita tumis berbarengan. Nah di tahap seperti ini teman-teman, sampai dia benar-benar nanti kering dan pecah minyak ya. Pastikan bumbu ini benar-benar nanti sampai benar-benar matang. Jangan sampai sebelum matang kalian sudah menambahkan air. Jadi kita tumis terlebih dahulu. Nah ini sudah pecah minyak teman-teman, seperti ini penampakannya. Nah ini sudah pecah minyak ya, sudah kering dan matang bumbunya. Saatnya tambahkan air 1 liter. Ini aku menambahkan air biasa ya teman-teman. Nanti aku tambahkan air kaldu dari air rebusan. Diaduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kemudian masukkan daging sapinya yang dipotong-potong tadi beserta dengan lemaknya. Kemudian tambahkan air kaldu daging sapi 500 ml. Jadi total air 1,5 liter ya. Garam 1 sendok teh, kaldu bubuk sapi 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, dan gula merah sebanyak 2 sendok teh. Kemudian diaduk sampai merata ya. Nah di saat seperti ini paling penting kita matangkan sampai benar-benar dia nanti agak menyusut. Kita matangkan untuk masakan rawon daging sapi ini dengan waktu yang agak lama ya. Tetap menggunakan api sedang untuk memasak daging rawon seperti ini. Nah segini sudah cukup, ini sudah matang. Matikan api kompornya. Siapkan daun bawang 1 batang, diiris-iris seperti ini. Ini sebagai taburan ya. Kemudian sajikan rawonnya ke dalam mangkuk. Tambahkan kecambah biji seperti ini. Kecambah untuk rawon seperti ini ya. Dan tambahkan irisan daun bawang. Tambahkan telur asin sebagai kondimen pelengkap untuk rawon daging sapinya. Dan perasan jeruk nipis. Tinggal kalian tambahkan nanti sambal untuk sebagai rasa pedasnya ya teman-teman. Sambal cabai rawit merah yang direbus dan dihaluskan dalam blender. Ini rasanya enak banget. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.